Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Sebelum kami memulai adanya presentasi mengenai proyek kami, izinkan saya bertanya satu hal. Pernahkah kita berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap harinya di Jogja ini? Jawabannya adalah sebagian besar berakhir di Piungan, yaitu tempat pembuangan akhir di Jakarta, dan menumpuk hingga puluhan tahun. Nah, dari kegelisahan inilah kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Elviana Dewi Husna, Nila Matika Sari, Nisrina Nur Masreva, Syafira Bisono, dan Bintang Pramudita hadir untuk melahirkan proyek yang disebut dengan Piro Desa, konversi sampah menjadi bahan bakar minyak, sebuah upaya kecil dari desa untuk menyelesaikan masalah besar. Bayangkan, kalau sampah plastik yang biasanya cuma jadi masalah, bisa diubah menjadi bahan bakar minyak yang bisa dipakai warga desa. Itulah inti dari proyek kami yaitu Piro Desa. Mengubah plastik menjadi BBM menggunakan teknologi pirolisis. Dilaksanakan di Piungan yang volume sampah plastiknya paling tinggi. Memberikan dua dampak besar. Yang pertama adalah solusi lingkungan untuk mengurangi beban sampah, dan yang kedua adalah solusi ekonomi yang menyediakan energi alternatif yang lebih murah. Jadi, proyek ini bukan hanya soal teknologi, tapi tentang mengubah bencana lingkungan menjadi peluang kemandirian energi. Apa sih yang membuat proyek ini penting? Tentunya ada dua alasan besar yang mendorong kami. Yang pertama ada di darurat sampah, di mana TPA Piyungan ini overload atau berlebihan dari sampahnya. Adanya plastik menumpuk bertahun-tahun, bau menyengat, polusi udara, dan resiko kesehatan bagi warga. Yang kedua adalah di beban energi bagi petani dan UMKM. BBM makin mahal, operasional traktor dan pompa air menjadi semakin berat biayanya. Banyak yang pendapatannya tergerus karena harga bahan bakar. Jadi, bukan cuma lingkungan yang terancam, tapi mata pencaharian masyarakat juga ikut terdampak. Dari permasalahan inilah, Piro Desa dirancang sebagai solusi yang menjawab dua masalah sekaligus. Melihat kondisi ini, kami berpikir bagaimana jika masalah pertama adalah jawaban untuk masalah kedua. Oleh karena itu, kami menghadirkan Pirodisa, sebuah sistem waste to energy terintegrasi yang menawarkan tiga nilai utama. Yang pertama adalah berbasis komunitas. Sistem kami tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan bank sampah warga. Ini memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Dan yang kedua adalah ekonomis. Tujuan kami jelas, yaitu menyediakan bahan bakar murah khusus untuk mesin pertanian agar petani lebih sejahtera. Dan yang ketiga adalah circular economy. Kami menerapkan prinsip zero waste, tidak ada yang terbuang. Bahkan, residu car, sisa prosesnya, kami olah kembali menjadi briket bernilai guna. Sistem ini tidak rumit, tapi sangat efektif, ya di mana berjalan dalam tiga langkah sirkular. Yang pertama adalah pengumpulan. Warga memilah sampah plastik ke bank sampah dan langsung mendapatkan insentif ekonomi, yang di mana sampah menjadi uang. Lalu tahapan kedua adalah proses pirolisis. Plastik itu kami olah menggunakan teknologi pirolisis sederhana. Di dalam reaktor kedap udara, plastik dipanaskan dan uapnya dikondensasi menjadi bahan bakar cair tanpa pembakaran terbuka, tanpa polusi asap. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Hasil akhirnya adalah biofuel murah yang langsung didistribusikan kembali ke petani untuk menyalakan mesin traktor mereka. Lantas, seberapa besar dampaknya? Kami menjawab tiga tantangan global dengan aksi lokal ini. Yang pertama adalah untuk SDG ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production. Kami melakukan inovasi energi backflow. Kami mengubah paradigma sampah yang tadinya polutan lingkungan di Piungan, kini berbalik menjadi aset energi vital bagi desa. Dan yang kedua adalah SDG ke-13, yaitu Climate Action. Ini adalah bukti aksi iklim lokal dengan mengurangi tumpukan sampah dan menyediakan alternatif bahan bakar. Kami berkontribusi langsung pada transisi energi nasional dan pembersihan udara desa. Dan yang paling krusial adalah SDG ke-8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Kami memberikan dampak ekonomi nyata. Solusi ini memberikan penghematan biaya bahan bakar hingga 25% bagi petani. Ini bukan sekadar angka, bagi petani, ini adalah subsidi energi mandiri yang meningkatkan keuntungan
bersih mereka secara instan. Kami tidak hanya menjanjikan lapangan kerja, tapi kami memperkuat daya beli real masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Work Breakdown Structure ataupun WBS yang merupakan metode untuk memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dengan tujuan memastikan setiap aktivitas ini dapat diidentifikasi dengan jelas dan juga tersusun dalam daftar yang terstruktur secara hierarkis. Nah, untuk di WBS Project Biro Desa ini terdapat 3 level, yaitu level 0 yang berisi proyek utama atau tujuan global, yaitu Biro Desa itu sendiri. Kemudian level 1 yang berisi tahapan besar untuk manajemen fase dari setiap kegiatan. Contohnya yaitu pembangunan infrastruktur, SDM, dan juga evaluasi. Kemudian yang level 2 ini berupa pekerjaan rinci untuk dieksekusi langsung, contohnya menyusun SOP, mendistribusikan BBM, dan lain-lain. Nah, selanjutnya terdapat scope statement di mana proyek Biro Desa ini bertujuan untuk membangun sistem pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar melalui proses pirolisis, di mana kegiatan utamanya ini meliputi pembangunan unit, pengumpulan sampah, serta pelatihan operator agar prosesnya berjalan dengan aman dan juga efisien. Kemudian, dalam skup ini, proyek dikatakan measurable karena efisiensi konversi pirolisis minimal 60%, penurunan biaya operasional pertanian 20 hingga 25% dalam periode awal, kemudian partisipasi aktif lebih besar sama dengan 70% dari rumah tangga, serta penciptaan lebih besar dari 5 lapangan pekerjaan baru, di mana semua ini dipertimbangkan dengan perhitungan yang baik. Selanjutnya, proyek ini akan memerlukan persetujuan dari pemerintah desa Piungan, bank sampah desa, tim proyek biro desa, operator ataupun teknisi lokal, dan juga masyarakat lokal seperti petani dan juga UMKM. Nah, dalam pelaksanaan proyek ini juga dibutuhkan anggaran secara realistik sebesar 457.400.000 rupiah yang digunakan untuk membangun fasilitas pirolisis, pengadaan, instalasi, pelatihan operator, pendampingan masyarakat, hingga kegiatan monitoring dan juga evaluasi, di mana proyek ini akan dimulai dari 12 Januari 2026 yang berupa survei dan juga analisa dan target penyelesaiannya hingga akhir yaitu 6 Agustus 2026. Lanjut, terdapat scheduling dalam proyek Pirodesa ini. Terdapat gancar dari proyek pirolisis itu sendiri yang menggambarkan rangkaian kegiatan selama kurang lebih 140 hari kerja dimulai dari 12 Januari 2026 hingga 6 Agustus 2026. Dalam pelaksanaan proyek ini, beberapa kegiatan disusun secara paralel untuk mempercepat penyelesaian proyek secara keseluruhan, di mana proyek ini dimulai dari fase perencanaan dan juga pengajuan proyek yang mencakup identifikasi potensi hingga perizinan dengan pemangku kepentingan. Kemudian, kegiatan paralel pertama terlihat pada pemberdayaan masyarakat pada WBS 1.2 yang berjalan paralel dengan sebagian kegiatan pembangunan teknologi dan infrastruktur pada WBS 1.3. Nah, di sini, saat fasilitas masih dalam tahap pemesanan dan pembangunan awal, masyarakat sudah mulai diberikan sosialisasi dan juga pelatihan pemilahan sampah plastik, sehingga ketika infrastruktur selesai dibangun, masyarakat sudah siap untuk berkontribusi pada operasional proyek. Lanjut, ketika tahap pembangunan teknologi mendekati penyelesaian, proyek akan memasuki fase pengembangan sumber daya manusia pada WBS 1.4 untuk difokuskan pada perekrutan operator hingga penyusunan SOP. Ini dilakukan agar tenaga kerja siap beroperasi
pada fase uji coba dan produksi awal pada WBS 1.5. Nah, pada fase ini juga dilakukan pemantauan, evaluasi, dan juga pengembangan keberlanjutan pada WBS 1.6 secara bersamaan untuk menilai performa alat, dampak lingkungan, serta penerimaan masyarakat sehingga penyempurnaan dari proyek ini dapat dilakukan sebelum proyek ditutup. Desain penjadwalan berupa paralel ini bertujuan untuk mengurangi idle time pada SDM dan juga peralatan, menjaga kontinuitas alur kerja antar fase, serta memastikan agar keterlibatan masyarakat dan kesiapan teknis dapat berjalan beriringan sehingga proyek ini akan mencapai tujuan utama berupa produksi bahan bakar yang efisien. Nah, selanjutnya terdapat milestone, di mana milestone itu sendiri merupakan penanda ataupun titik penting yang menunjukkan selesainya suatu tahapan besar yang menjadi indikator bahwa proyek telah mencapai kemajuan tertentu. Milestone ini tidak memiliki durasi, tetapi menjadi acuan apakah proyek ini berjalan sesuai rencana dan juga siap memasuki fase berikutnya, di mana masih sama milestone ini dimulai pada 12 Januari 2026 dan akan diakhiri pada 6 Agustus 2026 sesuai dengan tahapan pada activity list. Selanjutnya, kita akan membahas kos atau biaya dari proyek Piro Desa. Total anggaran dari proyek Piro Desa adalah sebesar Rp457.400.000 yang akan dialokasikan 40% untuk digunakan pengadaan peralatan seperti reaktor pirolisis dan tangki penyimpanan hasil pirolisis. Lalu sebesar 13% yang akan digunakan untuk membangun konstruksi dan instalasi fisik seperti instalasi listrik dan lain-lain. Lalu 26%-nya akan digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan pelatihan dan juga upah ahli teknik. Lalu 21%-nya akan digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen perizinan seperti dokumen UKL-UPL dan juga untuk menguji hasil pirolisis seperti uji lab dan juga untuk digunakan sebagai dana cadangan. Selanjutnya, kita akan membahas stakeholder atau pemetaan dan strategi pemangku kepentingan kunci. Nah, sebenarnya ada beberapa stakeholder yang ada di dalam proyek ini, tetapi untuk 3 stakeholder utama, yaitu ada pemerintah, komunitas, dan petani atau UMKM. Nah, untuk pemerintah sendiri, dia memiliki tingkat power yang high dan interest yang high, dan berperan untuk memberikan regulasi dan dukungan terhadap proyek, dan memiliki strategi seperti koordinasi 2 minggu sekali, dan memberikan laporan progres tertulis bulanan. Lalu untuk komunitas, kita memiliki tingkat power yang low dan tingkat interest yang high. Dan komunitas sendiri berperan dalam penyedia limbah untuk proses pirolisis dengan strategi menggunakan program yang insentif dan melakukan sosialisasi. Nah, untuk stakeholder yang terakhir ada petani atau UMKM. Nah, petani atau UMKM sendiri memiliki tingkat power yang low dan tingkat interest yang high. Stakeholder ini berperan sebagai pengguna akhir dari hasil pirolisis itu sendiri. Lalu selanjutnya kita akan membahas analisis risiko kritis secara kualitatif. Kejadian risiko yang mungkin terjadi yaitu yang pertama akan terdapat perubahan regulasi lingkungan seperti pemerintah daerah memperketat aturan emisi atau limbah yang memiliki probabilitas yang tinggi dan dampak yang tinggi sehingga tingkat prioritasnya kritikal. Lalu yang kedua, efisiensi pirolisis rendah seperti mesin gagal mencapai target konversi sebesar 60%. Yang memiliki tingkat probabilitas yang medium, dampak yang tinggi sehingga memiliki tingkat prioritas yang tinggi juga. Yang ketiga, resiko yang dapat terjadi adalah kurangnya operator yang terlatih, seperti kesalahan operasional karena sumber daya manusia masih belum siap. Nah, resiko tersebut memiliki probabilitas yang medium dan dampak yang medium, dan menghasilkan tingkat prioritas yang medium. Lalu resiko yang keempat,
pemasok utama berhenti, seperti vendor alat mengalami kendala internal dan memiliki tingkat probabilitas yang low dan dampak yang tinggi, dan menghasilkan tingkat prioritas medium. Ya, selanjutnya adalah strategi mitigasi atau risk response dari project ini. Yang pertama, untuk risiko teknis yang berkaitan dengan efisiensi dan kualitas, masalahnya adalah output BBM rendah atau buruk. Nah, resiko mesin tidak mencapai target atau kualitas bahan bakar buruk. Mitigasi dari masalah ini yaitu kalibrasi benar harian, penambahan filter karbon aktif, dan SOP kontrol suhu real time. Yang kedua yaitu risiko operasional atau supply chain. Masalah utamanya yaitu pasokan sampah plastik. Kekurangan bahan baku karena partisipasi warga yang rendah. Nah, untuk mitigasi dari masalah ini yaitu insentif ekonomi menarik di bank sampah dan kerjasama cadangan dengan TPA piungan. Lalu ada juga risiko eksternal yaitu regulasi. Masalah utamanya yaitu perizinan dan kepatuhan. Itu risiko penundaan akibat izin lingkungan atau perubahan aturan. Mitigasinya bisa dengan melakukan koordinasi rutin 2 mingguan dengan Pemda dan Dinas LH, serta audit kepatuhan proaktif. Yang terakhir yaitu ada risiko manajemen atau SDM-nya. Masalah utamanya yaitu human error. Apapun proyeknya tidak bisa dihindari dari human error. Human error ini merupakan kesalahan pengoperasian alat yang berbahaya. Untuk mitigasinya bisa dilakukan pelatihan insentif mingguan, simulasi emergency drill, dan pengawasan HSE harian. Untuk selanjutnya, yaitu hasil utama dari proyek Biro Desa ini. Yang pertama yaitu menghasilkan fasilitas reaktor pirolisis, yaitu unit skala desa yang mampu mengolah sampah plastik lokal. Yang kedua, produk biofuel, yaitu produksi bahan bakar alternatif yang kompatibel dengan mesin diesel. Yang ketiga, itu sistem digital atau aplikasi sistem sederhana untuk mencatat setoran sampah dan distribusi bahan bakar. Dan yang terakhir, adanya SOP operasional, yaitu manual keselamatan dan teknis untuk operator lokal. Berikut merupakan presentasi mengenai proyek kami yaitu Biro Desa. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.